Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan tutorial fisika di kelas 10. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran sampai selesai, sehingga nanti anak-anak kami memahami tentang materi yang Ibu sampaikan ini. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi usaha, daya, dan energi. Pada materi usaha, daya, dan energi ada beberapa bagian ya anak-anak yang disampaikan nantinya. Ya, coba kita lihat di sini. Ada di sini part 1, submaterinya adalah usaha ya. Dalam materi usaha, energi, daya, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada kompetensi dasarnya, di mana kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis hubungan usaha, energi, daya, dan efisiensi. Sedangkan tujuan untuk pembelajaran ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat memahami konsep usaha dengan percaya diri. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu usaha. Jadi materi kita hari ini adalah usaha ya. Mungkin anak-anak di SMP sudah pernah belajar yang namanya usaha. Jadi di sini di SMK kita ulang kembali ya apa itu usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tentunya sering mendengar istilah yang namanya usaha, ya kan? Tetapi anak-anak, dalam fisika definisi usaha itu sedikit berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Sedangkan usaha dalam fisika, ini perhatikan di sini, didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Itu dia ya anak-anak, perbedaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau anak-anak ingat dulu di SMP, simbol usaha itu adalah W, ya kan? Di sini perhatikan, di sini ada simbol usaha W. Coba kita perhatikan anak-anak. Coba kita perhatikan, di sini ada sebuah benda. Di sini ada sebuah benda, berpindah dia ya. Di sini ada sebuah benda diberi gaya. Ini simbolnya F. Berpindah dia sejauh S. Ini dia perpindahannya sejauh S. Berpindah sejauh S dengan tadi kita perhatikan berpindah sejauh S, sehingga dapat kita rumuskan W sama dengan F kali S. Di mana F-nya itu adalah gaya yang satuannya Newton, sedangkan S-nya itu adalah perpindahan satuannya meter, W-nya itu adalah usaha satuannya Joule. Itu dia. Yang harus anak-anak perhatikan di sini, perhatikan gayanya. Ini ada gaya kan?
gaya pada benda tersebut. Gaya itu harus kita sejajarkan. Perhatikan di sini, gaya ini harus kita sejajarkan dengan perpindahan. Harus kita sejajarkan. Kalau misalnya gayanya ini tidak sejajar, harus kita proyeksikan atau kita sejajarkan maksudnya, sehingga dia sejajar dengan perpindahan. Jadi di sini anak-anak yang perlu kalian ketahui, usaha itu adalah termasuk besaran besaran vektor. Sebelumnya pada video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa itu vektor, ya kan? Vektor itu hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah, itulah dia. Ya. Dan seterusnya kita perhatikan di sini, kalau gaya yang bekerja pada suatu benda yang membentuk sebuah sudut, kalau dia bendanya itu membentuk gaya pada sebuah sudut, ini dibaca dengan sudutnya ini adalah sudut theta terhadap arah horizontal. Maka nanti dia berlaku rumusnya, yaitu W sama dengan F cos theta. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu bagaimana ini. Di sini perhatikan, ada di sini sebuah benda. Misalkan benda ini gayanya ini terhadap arah horizontal, berarti dia atau arah mendatar. Ini kan dia mendatar, arah mendatar, membentuk sebuah sudut. Jadi ini arah dia tadi mendatar, membentuk di sini. Kita buat di sini arah sudutnya, membentuk sebuah sudut. Nama sudutnya kita buat sudut theta, ya anak-anak, sudut theta. Besar geraknya itu berpindah sejauh S. Ini dia, bendanya ini berpindah sejauh S. Kalau dia tadi membentuk sebuah sudut, kemudian dia berpindah sejauh S, maka untuk mencari usahanya tidak bisa langsung kita kalikan dengan F kali S, seperti yang tadi sebelum Ibu jelaskan yang tadi, ya, di usaha tadi F kali S, tidak bisa langsung kita kalikan dengan F kali S. Itu dia. Karena ingat tadi ya anak-anak, kalau ingat tadi yang Ibu jelaskan, gaya itu harus sejajar. Kalau dia tidak sejajar, harus kita sejajarkan dulu atau kita proyeksikan dulu. Itu maksudnya. Kalau di sini anak-anak perhatikan ini, yang Ibu tunjuk. Kalau kita perhatikan, ini mirip dengan segitiga siku-siku. Berarti kalau dia mirip dengan segitiga siku-siku, ya anak-anak, gaya dengan cara perpindahannya itu ada di samping sudut. Makanya penguraiannya kita pakai cos theta. Ya, di sini jelas nampak kan, F sama dengan cos theta. Itu dia. Sehingga berlakulah dia di sini untuk kalau dia membentuk sebuah sudut, karena dia mirip dengan segitiga siku-siku, maka W sama dengan F cos theta, atau usaha sama dengan gaya cos theta, atau ini dibaca dengan sudut. Dengan W-nya ini adalah usaha yang satuannya Joule, F-nya ini adalah gaya, satuannya Newton, sedangkan S-nya adalah perpindahan, satuannya meter. Ini theta ini adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Ini di mana dia letaknya? Di sini, sudut antara gaya. Ini kan dia ada gaya terhadap perpindahan. Jadi dia nanti letaknya di sini. Ini ya yang Ibu tunjuk. Letaknya nanti di sini ya anak-anak. Selain gaya, jadi Ibu jelaskan lagi sedikit. Selain gaya ya anak-anak, harus kita perhatikan dulu
arah perpindahannya itu dengan cara misalkan dia arah perpindahannya searah dengan perpindahan, maka usaha akan berharga positif atau negatif. Paham kan apa yang Ibu bilang? Selain gaya, yang anak-anak harus perhatikan adalah arah perpindahannya, di mana tadi perpindahannya di sini. Dengan gaya, misalnya gaya ini searah dengan perpindahan, maka usahanya itu nanti bisa dia bernilai positif ataupun bernilai negatif. Itu maksud Ibu. Misalkan kalau dia usahanya itu bernilai negatif, bernilai positif, arah gayanya itu kemana? Itu pertanyaannya. Kalau dia bernilai positif, arah gaya itu searah dengan perpindahan. Di sini searah dengan perpindahan. Contohnya yang arah gaya yang searah dengan perpindahan. Contohnya, seorang anak mendorong sebuah meja misalnya atau sebuah benda, tentunya meja tersebut akan berpindah ke tempat lain dengan arah gaya. Itu dia. Kalau usahanya nanti bernilai positif, negatif, tadi positif, ini negatif. Kalau usahanya nanti bernilai negatif, jika arahnya itu berlawanan, jadi nanti misalnya bernilai positif, berarti nanti dia berlawanan arah. Misalnya satu nanti ke kanan, satu ke kiri. Nah, tentunya dia sudah berlawanan arah. Contohnya misalnya yang berlawanan arah, kita mendorong sebuah benda, benda tersebut akan timbul gaya gesek. Kalau kita mendorong sebuah benda atau mendorong meja, nanti terjadi gaya gesek, ya. Jadi di sini perlu diingat gaya gesek itu berlawanan dengan arah benda, itu aja. Kalau usahanya misalnya 0, tidak ada usaha yang dilakukan, bagaimana? Kalau misalnya contohnya, kalau kita mendorong tembok sebesar gaya yang diberikan, ya. Contohnya itu misalnya kita mendorong sebuah tembok. Besar gaya yang kita berikan itu, tembok tidak akan berpindah sebesar apapun gaya. Maksudnya sebesar berapa gaya yang kita lakukan, temboknya tetap tidak akan bergeser. Makanya usahanya adalah 0, tidak ada, ya. Untuk lebih jelasnya anak-anak, perhatikan di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan di sini misalnya ada sebuah benda. Di sini ada gambar atau sebuah benda. Sebuah benda masanya misalnya ada 2 kg, ya. Masanya ada 2 kg. Kemudian pada benda diberi 3 buah gaya. Di sini ada 3 buah gaya, yaitu F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan F3-nya sama dengan 5 Newton. Coba kita perhatikan anak-anak, apakah di sini dia sudah sejajar atau berlawanan arah? Kalau kita perhatikan di sini F1 dengan F2 itu adalah arah ke kanan, dan F3-nya arah ke kiri, berarti positif dengan negatif nanti, ya anak-anak. Jadi jika benda itu berpindah sejauh 2 meter, misalkan bendanya itu berpindah sejauh 2 meter, tentukanlah berapa usahanya. Jadi kita mencari usaha. Jika benda berpindah sejauh 2 meter, berapakah usaha yang dialami benda? Itu tadi penjelasan Ibu dari gambarnya, ya. Misalnya di sini tadi bendanya masanya 2 kg dengan gaya F1, F2, F3, ya. Jadi kita mencari berapakah usaha yang dialami benda. Sebelumnya di sini perlu kita ketahui
Untuk menjawab soalnya perlu kita buat dulu. Diketahui tadi kan ada 3 buah gaya, yaitu F1 10 Newton, F2 10 Newton, F3 5 Newton ke kiri. Nah, dan membentuk sebuah sudut. Di mana dia letak sudutnya? Nanti dia di sini ya anak-anak, antara F2. Nanti di sini sudutnya, yaitu sudut 60 derajat. Berapakah usaha yang dialami benda? Tadi simbol usaha itu adalah W, jadi kita mencari usahanya. Jadi anak-anak, untuk penjelasan ini besar gayanya, maka si benda akan nanti di sini besar gayanya ini kita perhatikan dulu. Di sini kan ada 3 buah gaya dengan F1, F2, F3. Berapa usahanya dengan perpindahan sudutnya atau sudutnya 60 derajat. Kalau misalnya di sini gayanya lebih dari 1, berarti nanti usahanya anak-anak juga lebih nanti usahanya juga sebesar gaya yang bekerja pada benda itu maksudnya. Karena dia gayanya lebih dari 1, maka usahanya juga sebesar gaya pada bendanya. Karena gaya itu lebih dari 1, kita resultankan dulu ya. Kemudian kita kalikan dengan perpindahan. Perhatikan di sini. Arah kemana dia arah perpindahannya? Kita perhatikan arah perpindahannya itu kemana. Arah perpindahan kita perhatikan dulu arah perpindahannya itu kemana. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, kita lihat besar gayanya itu arah perpindahannya sebesar gaya. Maka si benda akan bergerak kemana? Ke kanan, karena di sini ada F1 dengan F2, berarti dia ini bendanya lebih besar, makanya dia arah ke kanan. Berarti semua gaya yang searah perpindahan adalah positif, ya. Maka usahanya juga nanti positif. Dan yang berlawanan dengan arah gerak benda ini, F3 berlawanan dengan arah benda, berarti dia nanti bernilai negatif, ya. Kalau F1 sudah searah, ini perhatikan F1 ini sudah searah dengan perpindahan. F3-nya juga sudah sesuai dengan perpindahan, dengan arah horizontal dia ya, sudah sesuai dengan perpindahan arah horizontal. Maka ingat F2-nya itu anak-anak, karena ini sini F2, karena F2 membentuk sebuah sudut terhadap benda atau terhadap arah horizontal, maka dia membentuk sebuah sudut theta, yaitu F cos theta. Maka kita perhatikan, perhatikan di sini, karena sudah Ibu jelaskan, perhatikan karena gayanya lebih dari 1, kita gunakan sigma F kali S, ya kan? Berarti berapa dia sigma F-nya? F1 kita masukkan ditambah F2 cos theta dikurang F3, karena tadi dia bersifat negatif karena dia ke kiri, F3-nya ya, dikali perpindahannya 2 meter. Berapa tadi F1-nya? Yaitu 10 ditambah F2-nya 10 cos 60 derajat. Itu tadi sudutnya ya, dikurang F3-nya adalah 5 dikali 2. Di sini F1-nya 10 ditambah F2-nya 10 dikali cos 60 itu jangan lupa ya anak-anak, cosnya adalah setengah atau 0,5 dikurang
5 dikali 2. Jadi kita kalikan dulu, mana dulu yang kita kerjakan di sini, kita turunkan 10 ditambah 10 bagi 2 sama dengan 5 dikurang 5 dikali perpindahannya 2. Jadi kita kurangkan dulu, 5 dikurang 5 sama dengan 0, baru kita kalikan 10 dikali 2, yaitu 20 joule. Itulah dia usaha yang dialami benda, ya anak-anak. Mudah-mudahan untuk soal nomor 1 dapat kalian pahami. Coba kita lihat soal yang nomor 2. Di sini, misalnya di sini kita perhatikan sebuah benda ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga benda tersebut berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan benda tersebut? Jadi kita di sini mencari usahanya juga, tetapi di soal nomor 2 ini dia tidak membentuk sebuah sudut, ya. Cuman dia hanya memiliki gaya dengan perpindahan. Perpindahan gayanya sejauh 3 meter, itu aja. Perhatikan di sini, untuk memulai menjawab sebuah soal, alangkah baiknya kalau kita buat dulu diketahui ditanyanya, ya. Yang diketahui di sini adalah gayanya adalah 50 Newton. Berpindah, S ini adalah perpindahan, simbol dari perpindahan sama dengan 3 meter. Yang ditanya adalah usaha, W, simbol dari usaha, W. Jadi kita jawab untuk mencari usaha, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W-nya ini adalah usaha yang satuannya joule, sama dengan F-nya ini tadi gaya, satuannya Newton. S-nya ini adalah perpindahan, satuannya meter. Itu sangat perlu kita ketahui. Sehingga kita masukkan gayanya tadi 50 Newton, dikali perpindahannya adalah 3 meter. Kita kalikan 50 dikali 3, hasilnya adalah 150 joule. Jadi usaha yang dilakukan benda adalah sebesar 150 joule. Itu dia. Kalau misalnya masih kurang jelas, bisa lagi kita perhatikan di sini contoh soal yang ketiga, ya anak-anak. Sebuah benda misalnya bermassa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda itu ditarik oleh sebuah mobil. Misalnya ini mobilnya ini mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan gaya pada benda? Jadi karena di sini kalau kita perhatikan untuk soal yang ketiga juga tidak memiliki sebuah sudut, ya kan? Perhatikan di sini. Dengan massa, simbol dari massa tadi M, yaitu 10 kg. Kilogram ini satuan dari massa. F-nya ini adalah gaya. Berapa tadi gayanya? 25 Newton, ya. Simbol dari satuan dari gaya adalah Newton. S-nya ini adalah perpindahan sejauh 4 meter. Perpindahan satuannya adalah meter. Yang ditanya adalah besar usaha yang dilakukan gaya pada benda. Berapa besar usahanya? Kita jawab W sama dengan F kali S, atau usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Berapa tadi gayanya? Gayanya ada 25 Newton dikali perpindahannya 4 meter. Kita kalikan 25 dikali 4 adalah 100 Newton kali meter. Newton kali meter ini adalah satuan usaha selain joule, ya. Jangan lupa ya anak-anak, selain joule satuan usaha itu adalah Newton kali meter atau Newton per meter. Sehingga atau usaha sama dengan hasilnya 100 joule. Jadi besar usaha yang dilakukan
yang dilakukan gaya pada benda adalah 100 Joule. Yang terakhir di sini ada satu lagi ya anak-anak, contoh soal yang terakhir yang nomor 4. Di sini perhatikan, ada seorang anak menarik koper dengan gayanya itu sebesar 22 Newton. Jadi besar usaha yang dilakukan gaya jika sudut di antara gaya itu dengan perpindahannya ada 60 derajat dan koper bergeser sejauh 3 meter. Berarti di sini di soal nomor 4 ya anak-anak, seorang anak itu sedang menarik sebuah koper dengan gaya 22 Newton, itu maksudnya. Dengan membentuk sudut di antara gaya dengan perpindahan itu yaitu 60 derajat dan koper bergeser sejauh 3 meter. Kita perhatikan di sini, diketahui di sini gayanya hanya 22 Newton, sedangkan perpindahannya berapa tadi perpindahannya? 3 meter ya, sejauh 3 meter dengan membentuk sebuah sudut. Sudut ini anak-anak, ini dibaca dengan sudut theta ya, theta jangan lupa 60 derajat. Yang ditanya adalah berapakah usaha yang dilakukan gaya? Usahanya W sama dengan, karena dia di sini anak-anak membentuk sebuah sudut ya, karena dia membentuk sebuah sudut seperti yang sudah ibu jelaskan, jika bendanya itu membentuk sebuah sudut terhadap arah horizontal, maka kita gunakan dia W sama dengan F kali cos theta itu ya, maka kita gunakanlah dia W sama dengan F cos theta. Di mana tadi F-nya itu adalah 22 Newton atau gayanya 22 Newton. Di sini tambahannya ada dia bergeser sejauh 3 meter. Masukkan di sini ya anak-anak. Bisa juga di rumusnya kita tambahi W sama dengan F kali S cos theta itu ya. Karena di sini dia diketahui perpindahannya sejauh berapa. Makanya gayanya sama dengan 22 Newton, perpindahannya 3 meter, cosnya 60 derajat. Jangan lupa anak-anak, cos 60 itu berapa? Ya kan? Kita kalikan di sini 22 Newton dikali 3 sama dengan 66 dikali cos 60 itu adalah setengah ya kan, baru kita kalikan dia, atau 66 kali 1 bagi 2 hasilnya adalah 33 Newton kali meter, atau usahanya adalah 33 Joule. Itu dia. Jadi besar usaha yang diberikan gaya sebesar 33 Joule. Itulah dia anak-anak contoh soal yang terakhir. Mudah-mudahan anak-anak apa yang ibu jelaskan di materi usaha ini dapat kalian pahami dan dapat dimengerti ya. Coba kita lihat di sini tugas untuk anak-anak. Mohon tugasnya ini nanti dikerjakan ya. Misalnya tugas yang pertama yang ke-1, sebuah benda di atas lantai yang licin ditarik oleh gayanya itu sebesar 10 Newton arah mendatar, sehingga benda bergeser 5 meter yang arahnya sama dengan arah gaya. Jadi hitunglah berapa jauh usaha yang dilakukan gaya itu ya. Yang kedua, sebuah gaya konstan 20 Newton dikerjakan pada benda sehingga berpindah sejauh 12 meter. Hitunglah usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut bila sudut antara gaya dengan perpindahannya adalah 60 derajat. Yang ketiga, sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 5 meter sehingga bergeser dengan papan sebesar 180 Newton. Berapakah usaha yang dilakukan benda? Kita cari usahanya juga. Yang keempat,
benda seberat 10 Newton berada pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringannya 30 derajat. Jika benda meluncur sejauh 1 meter, maka usaha yang dilakukan gaya seberat berapa? Nah, yang terakhir, seorang ibu sedang mendorong keranjang gaya yang diberikan pada keranjang itu adalah 50 Newton dan keranjang bergerak sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan ibu tersebut? Itulah dia tugas dari ibu ya. Anak-anak mudah-mudahan dapat dipahami. Misalnya di tugas ini masih kurang mengerti, boleh kalian tanyakan sama ibu ya. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan untuk penjelasan ibu atau materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Jangan lupa ditonton ya anak-anak video pembelajarannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.